Oke, selamat datang di channel Bahriar Class. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar Android Studio dan pembahasan kita akan berfokus pada bagaimana caranya membuat aplikasi yang bisa read, write file di Android di internal storage ini. Baik, seperti apa caranya? Mari kita simak video berikut ini. Oke, kita sudah buka Android Studio kita dan kita akan membuat project baru. Saya klik create new project, saya pilih yang empty activity, kemudian saya next, saya namakan dengan file project. Oke, language-nya saya pakai Java, minimum SDK saya pakai Marshmallow, saya klik finish ya. Oke, kita tunggu mungkin agak lama sedikit untuk proses pembuatan project. Oke, project sudah berhasil dibuat. Saya akan ke bagian layout, activity main di sini. Split aja. Ya, text view ini saya hilangkan. Kita ganti dengan tambahkan edit text ya. Edit. Ini kita isi match parent dan height-nya kita isi 200 dp. Jangan lupa untuk ngasihkan ID untuk penamaan. Ini saya namakan edit text. Kita tutup. Kemudian kita buat button. Ini saya isi dengan wrap content. Ini juga wrap content. Ini kita isi on click ya. On click, save, terus Android text, save, tutup ya. Ini agar bisa dipindah, kita ganti layoutnya menjadi relative layout. Ini kita hapus ya. Kita hapus, ganti dengan relative layout. Nah, seperti ini. Oke, ini agar di bawahnya dari edit text ini, maka kita tambahkan layout below, jadi di bawahnya ID edit text. Nah, oke, sudah berada di bawahnya. Terus jangan lupa untuk ngasih jarak ya, margin top misalkan 10 dp ya. Oke, ini untuk nanti tombol save. Terus biar ke tengah kita tambahkan layout center horizontal ya. Layout center horizontal nilainya true. Nah, dia agak tengah. Oke, kita buat yang untuk button match parent ini, ini kita isi dengan wrap content ya. Wrap content ini juga kita isi dengan wrap content. Kita isi on click. Ini untuk load data, terus layout below, di bawahnya tombol save ya. Oh ya, lupa di tombol save ini jangan lupa kasih ID. Kita isi btn save. Nah, ini ID save, btn save. Nah, oke. Kita isi margin topnya dari atasnya misalkan 20 dp. Nah, agak ke bawah, dan yang layout horizontal kita isi true,
teksnya ini adalah load. Oke, kita sudah berhasil membuat layoutnya. Sekarang kita lanjut ke codingan logiknya. Oke, untuk kode logiknya kita pindah ke main activity. Kita double klik di sini. Kita tambahkan metode baru yang namanya save, public void save. Kita isi view. Nah, ini ada notifikasi, kita alt enter ya untuk import package-nya. Ya, sebelum kita buat ini, kita isi, kita terlebih dahulu untuk mendefinisikan nama filenya nanti. Misalkan kita definisikan secara static final ya, artinya tidak dirubah-rubah. Kita isi dengan string ya, file name itu sama dengan contoh.txt. Oke, seperti ini. Terus kita bikin variabel edit text. Oke. Setelah itu kita isi metode save. Kita buat variabel text untuk menyimpan atau menampung hasil apa yang ketikkan di edit text. Kita panggil get text, kita konversi ke string. Terus kita panggil class file output stream. Kita definisikan false, ini null. Oke, setelah itu saya akan buat blok try catch ya, dan catch. Nah, seperti ini. Untuk try kita isi dengan false open file output ya, file name ya, kemudian mode private. Jadi mode private di sini untuk menyimpan di internal storage. Terus false dot write text tadi dot get byte. Nah, seperti ini. Edit text, get text dot clear. Nah, ini nanti setelah maksudnya setelah tombol itu diklik, maka dia akan menghapus apa yang kita tuliskan nanti. Ini kita tambahkan toast make text this ya, koma, ini kita isi save to. Nah, ini default ya, get file directory, kita tambah seperti ini. Terus file name-nya apa, koma toast. Length long, jadi panjang ininya. Terus dot show untuk menunjukkan. Setelah itu catch-nya jika tidak terdapat filenya bisa kita file not found exception print state trace. Nah, ini opsi ya kalau kita pengen memilih. Terus kemudian ada dua di sini catch-nya. IO exception sama ini
itu kita tambahkan blok finally ya. Finally if ya, kita ada kondisi false tidak sama dengan null, maka kita isi blok try lagi, terus kemudian jangan lupa kita kasih catch. Nah, seperti ini, try false dot close, dan catch-nya kita isi dengan IO exception. IO exception, jangan lupa kasih objeknya ini E, terus E dot print stack trace. Oke, yang untuk save ini kurang lebihnya seperti itu. Jadi nanti cara kerjanya ya adalah kita menuliskan string yang ada di getText, kemudian dari situ kita simpan ya. Jadi kita buat sebuah file ya, file name-nya tadi namanya contoh txt, dan mode private ini disimpan ke dalam internal memory. Terus false write, jadi apa yang kita tangkap dari edit text tadi, kemudian itu ditaruh ke dalam file txt ya. Setelah itu akan disimpan ya melalui get file directory. Nah, oke, setelah itu kita sudah buat untuk save-nya ya. Kita lanjutkan untuk metode dari load-nya. Saya buat kelas baru atau memanggil kelas. Terus saya akan buat blok try catch seperti ini. Di try di sini akan saya tuliskan fish yang kita sudah definisikan di atas. Terus open file input, file name-nya ya. Ya, ini sudah secara otomatis dia akan melihat ke direktori yang untuk tempat penyimpanan file .txt tadi. Saya panggil input stream reader, saya singkat ISR, itu sama dengan new input stream reader fish. Saya tambahkan kelas buffer reader ISR. Nah, kita tambahkan string text. Saya bikin looping menggunakan while. Saya tambahkan di sini text itu sama dengan buffer reader read line. Oh, di sini ditambahkan ya, ada yang kurang di sini. Tambahkan string builder seperti ini. Kemudian kita tambahkan di dalam while sb.append. Jadi text.main. Tambahkan n ya untuk pindah baris. Kemudian kita isi sb to string. Sudah, untuk try-nya selanjutnya catch stack trace. Jangan lupa kita bisa tambahkan blok finally. If kita tambahkan blok try catch. Try fish.close, dan ini catch-nya adalah IO isi print stack trace. Oke, jadi untuk membaca file txt yang sudah kita simpan, kita bisa memanggil file input stream ya. Terus kita definisikan fish itu
open file input, file name yang tadi di sini otomatis dia sudah mengarahkan ke alamat yang digunakan untuk menyimpan file yang tadi. Selanjutnya di sini ada input stream reader, new input stream reader di sini untuk mekanisme untuk membaca dari file txt tadi. Ini dilanjut sampai buffer reader, dan ini kelas string builder. Di sini string builder untuk proses pembangunan string. Jadi habis dibaca terus kemudian disimpan ke dalam string builder di sini. Dari sini kita nyoba kita membuat variabel baru string text. Jika teks yang tadi ini buffer reader.readline itu tidak sama dengan 0. Artinya apa? Maka di sini dia akan dicek apakah ada karakter yang terhadap file yang telah kita simpan tadi. Nah, itu kita cek menggunakan seperti ini. Jika ada karakter, maka dia akan lanjut cetak karakter. Jadi sp append ya, sp dan text terus .x append. Jadi disimpan sementara ke dalam string builder. Setelah proses itu selesai, proses pembacaan file teks dari awal sampai akhir selesai, maka kan string builder ini kan dia ada isinya tuh ya. Nah, itu ditampilkan ke dalam edit text yang tadi. Jadi edit text.setText sp to string. Nah, setelah itu ini try catch ini hanya untuk ini ya, formulasi agar untuk mekanisme pengenaan error. Nah, setelah itu dicek lagi if fish itu sama dengan 0, maka fish akan secara otomatis open file input ini akan ditutup. Jadi masing-masing untuk method save dan load ini akan dipanggil di main activity. Nah, ini nyambungnya adalah maksudnya Android on click save berarti dia memanggil method save. Android on click load berarti dia memanggil method load. Ada error ternyata. Nah, ini ya, this ini harusnya koma. Oke, sekarang ke 31. Kelebihan, sepertinya kelebihan. Halaman 51. Oh, public. Ini harusnya void-nya. Nah, public void locker dipastikan ya, tidak ada error di sini. Setelah itu kita coba jalankan. Oke, untuk menjalankan program saya koneksikan dengan physical device di HP saya. Jadi ini HP saya kedeteksi ya, dan saya menggunakan aplikasi Pfizer di sini untuk proses ini ya, agar bisa ditampilkan ke dalam laptop. Baik, langsung aja saya running di sini. Oke, ternyata di sini kita menemukan error. Kita lihat errornya. Oke, sepertinya errornya ini terletak di ini ya, activity main. Oke, di button di sini sepertinya kurang tak penutup. Sekarang kita coba lagi, langsung kita jalankan. Oke, di sini sepertinya kita juga menemukan error lagi. Kita lihat errornya. Sepertinya kita perlu menambahkan atribut Android exported di sini ke dalam Android manifest. Saya letakkan di activity di sini. Saya tambahkan ini nilainya adalah true. Oke, kita coba sekali lagi. Kita running. Nah, proses instalasi di sini butuh permission-nya, langsung kita klik install ya. Oke, aplikasi sudah bisa berjalan. Kita coba ketikkan teks.
terus kemudian kita save. Aplikasi langsung keluar. Sepertinya kita lihat dulu di sini. Ternyata di sini ada error ya. Kita lihat di main activity kita, mungkin ada kode program yang kurang. Oke, sepertinya ini di sini ya kita tambahkan isikan edit text-nya itu diambil dari find view by id r.id.edit text. Jadi ini mengambil teks dari activity.main di sini. Oke, sekarang kita coba lagi ya, semoga bisa. Kita running. Oh ya, ini kurang titik koma. Oke, kita coba sekali lagi teks. Kita save. Nah, di sini save to data. Nah, di sini ada pesan tadi bahwa dia tersimpan ke dalam sebuah folder. Nah, ketika saya klik load, maka dia apa yang kita tuliskan tadi muncul. Sekarang kita coba nama yang baru lagi, misalkan file project. Terus kemudian kita simpan, dia kesimpan di data user 0 example bla 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 bla. Setelah itu kita coba load. Nah, file project. Oke, seperti itu tutorial tentang pembuatan aplikasi read and write di aplikasi Android. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe untuk mengikuti tutorial-tutorial selanjutnya. Terima kasih.